Balaghah ya salah satu ilmu-ilmu bahasa Arab. Balaghah itu anak kandung Al-Quran. Oleh karena itu, mufassir ini menganggap luar biasa penting. Mama nggak pulang. Rabbukum, Rabbakum al-idhofah lil mukhatabin lit ta'zim. Rabbakum kan Tuhan kalian. Diidofatkan kepada jamak kum. Tuh, secara balaghi itu namanya lit ta'zim. Paham lit ta'zim. Membesarkan. Membesarkan namanya lit ta'zim. Dia tersirat, bukan tersurat. Ya. Ja'ala lakumul arda firasya was sama'a bina'a. Muqabalah bainal arti was sama. Ada dua yang berlawanan. Pertama al-ardu was sama. Yang kedua al-firash wal bina. Dalam balaghah namanya muhassinat badi'iyah. Ya, Aduh, muqabalah sakit banget tubuhnya deh. kategorinya Iya, dua bagian dari muhassinat macam. badi'iyah. Dua tubuhnya emang kayak Muhassinat macan nih. badi'iyah Dua ada panjang-panjang sakit banget deh. lafziyah, ada ma'nawiyah. Muqabalah ini masuk kategori muhassinat ma'nawiyah. Al-mufradat al-lughawiyah. Ya linida'il ba'id awis sahi awil ghafil. Yaitu huruf nida. Huruf nida banyak, ada 8. Namun yang digunakan banyak secara khusus dalam Al-Quran cuma ya, 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 ya Yohanes, ya Yohanes. Pada mulanya ya itu menunjukkan kepada munada yang baik, jauh, jauh, jauh. Baik jauh dimaksud dalam artian fisik. Bang Bakso udah jauh tuh, dipanggil ya. Nah, itu. Cuman kalau kita mau hoi, 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 menunjukkan jauh. Baik bisa jadi juga jauh dalam artian non fisik. Si A kelas 1, si B kelas 6. Jauh berdekat. Jauh. Padahalnya mah kelasnya di lantai yang sama. Di samping untuk memanggil yang jauh, awis sahi. Sahi lupa. Lupa itu dianggap jauh. Ya. Awil ghafil. Yang lalai. Lalai itu dianggap jauh. Maka dipanggil pakai ya. Fa'in nudiya bihil qarib fahuwa biqasdi ta'zimil munada bihi. Kalau kemudian nida pada mulanya untuk memanggil yang jauh, digunakan untuk yang dekat. Maksudnya ta'zim. Ta'zim menghormati munada. Bapak sama ibu dekat, baik fisik maupun non fisik. Seharusnya panggilannya dekat A. Ini dipanggil pakai ya. Nah, itu ta'zim. Murid bilang ya Ustaz. Ustaz juga panggil si murid. Ya Talib. Nah, gitu. Wa iqadzin nufus juga ya mengandung makna membangkitkan jiwa. Wajtizabil anzor menarik pandangan. Wastimalatil qulub al-ghafilah mencenderungkan hati yang lalai. Orang dipanggil kaget, apalagi dipanggilnya apa oleh KPK kaget. Nah itu istimalatil qulub al-ghafilah. Fakta hal ayunadu bil akid al ablaq.
Maka tuntutan-tuntutan kenyataan itu menuntut dipanggil dengan yang lebih kuat, lebih ablag, yaitu ya. Wa amma nidaul qarib fayakunu bi kalimat bukan ai, kita juga bahasa Indonesia gitu, mau kemana? Itu nida. Adapun nida qarib pakai selesai. Khalaqakum al khalqu al ijad wal ikhtira bila misalin sabit. Nah ini tambah. Khalaqa itu mencipta dari yang belum ada menjadi ada, dan itu baru, belum ada contoh sebelumnya. Ya, lebih khusus lagi, ciptaan itu baru, belum ada sebelumnya, indah. Kalau udah nampak indah, maka Allah menyebut dirinya Badi', Badi'us samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit dan bumi, bukan cuma saja sebelumnya belum ada, tetapi indah. Alam semesta luar biasa indah, bumi luar biasa indah, manusia luar biasa. Gak ada yang nggak indah. Maka dia menyebut dirinya Badi'. Hmm. Firosah, al-firos al-bisat lil istiqrar, terhampar agar kokoh. Kita berdiri kuat. Mobil di atas bumi berjalan, lari cepat, kokoh, nggak miring. Kereta itu namanya firosah, terhampar. Maka kasur bahasa Arabnya firosh. Ada orang berhubungan suami istri belum nikah. Si A, nikahnya sama si B. Itu anak milik siapa? Tuh, Nabi bersabda, al-waladu lil firosh. Yang virus yang tidur. Tuh, secara biologis anak itu yang menghamili, gitu kurang lebih. Bukan anak yang nikah, bukan. Ya, virus terhampar. Ada kasur yang nggak terhampar, nggak ada. Cuma kasur lagi digulung kali. Zalika masalul masalul mazkur fil ayatain al ukhrayain. Itu dua contoh yang disebut dalam dua ayat yang lain. Alladzi ja'ala lakumul arda qarara. Oh, qarara kokoh karena terhampar. Ya. Alam naj'alil arda mihada. Ini an-naba yang dianggap semakna dengan firosah, dengan qarara, dengan mihada. Mihada jauh lebih dahsyat. Apa itu? Mihada dari kata mahdun. Mahdun itu buayan. Dulu masih kecil, orang tua bayinya nangis diayun. Ayunannya berhenti nangis. Si ibu lagi masak belum selesai. Diayun lagi. Ketika bumi disebut dengan kata mihada, itu aspek ketenangannya yang ditonjolkan. Hidup di bumi ini mana nggak tenang? Mana nggak hidup di dunia maksudnya, di bumi dunia. Nah, itu diungkap pakai kata mihada. Kalau pakai kata kororo, anunya, aspek kokohnya. Kita berlari, kita jungkir balik. Bumi nggak sampai bikin dia goyang. Kokoh, mantap. Sementara Firosa itu ditunjukkan keterhamparannya. Iya. Bina'a
Sakofan marfu'an mabniyan muhkam. Bina artinya atap, sakof. Marfu tinggi, mabniyan kokoh, muhkaman pas. Nah, nggak ada bagian-bagian langit yang lebih rendah karena kita berdiri di atas gunung. Nggak ada yang lebih rendah karena kita berdiri di pantai. Ya. Nah, itu namanya muhkam. Muhkam. Iya. Muhkam artinya sesuai dengan ketetapan. Andada jam uniddin. Andad. Wahuan nazir. Padanan. Padanan. Bandingan. Ay amsalan minal alihah. Artinya yang serupa dengan Tuhan. Ta'budunaha kalian sembah min dunillah selain Allah. Wala taj'alu lillahi andada. Jangan Allah didampingkan sama leluhur. Jangan Allah didampingkan dengan nenek moyang, dengan leluhur, dengan Nyi Roro Kidul. Sholat, pasang sesajen. Itu andada namanya. Ya, sehingga ada seorang ulama Bandung luar biasa dalam ceramahnya khawatir, khawatir, khawatir. Ngeri, ngeri dengan Jawa Barat. Wal muradu bi ibadatil mu'minin izdiyaduhum minha. Dimaksud dengan ibadah orang beriman yaitu bertambah, izdiyad. Bertambahnya aktivitas ibadah wa ikbalihim sambutan alaiha terhadap ibadah itu wa sabatuhum fiha. Sabat konsisten ya, enggak turun naik, selalu stabil. Wa amma ibadatul kufar pamasyrutun fiha malabudda lahu min malabudda minhu wa huwal iqrar bisyahadatin. Adapun ibadahnya orang-orang kafir diberi syarat yang harus dimiliki yaitu ikrar dengan syahadat. Wa ma la budda lil fi'li minhu. Diberi syarat. Ada yang sifatnya tidak boleh tidak yaitu wajib. Wa huwa mundarij tahtal amri bihi. Itu terafiliasi kepada perintah. Wa illam yuzkar. Meskipun perintah tak disebut. Kama yustaratu alal ma'mur. Seperti halnya dia syahadat lalu sholat. Sholat diperintah. Wudhu nggak diperintah dalam konteks perintah sholat. Tapi syaratnya harus berwudhu. Dan niat. Ini kalau tak salah begini. Hubungannya Al-Baqarah ini. 5 ayat pertama, tipe manusia pertama, muttaqin. Ayat 6, ayat 7, tipe manusia kedua, yaitu kafir. 8 sampai 20, tipe manusia ketiga, munafik. Nah,
Maka ayat berikutnya yang sekarang sedang dibahas berbunyi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, semuanya dipanggil ya ayuhan nas. Oh, mutakin dipanggil, kafir dipanggil, munafik dipanggil, panggil semuanya. Maka bunyi ayat ya ayuhan nasu ubudu. Dipanggil dia datang lalu ngapain? Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh. Kalau panggilan ditujukan kepada orang mutakin, terus perintahnya ubudu, maksudnya tingkatkan ketakwaan yang udah pada takwa. Kalau panggilan anas ditujukan orang kafir, maksudnya tinggalkan kekafiran, sembahlah Tuhan kalian. Lu terima iman maksud. Kalau ditujukan panggilan itu kepada tipe manusia yang ketiga, namanya munafikun, tinggalkan kemunafikan. Ini yang lagi dijelaskan. Tuh. Iya, berikutnya Pak, munasabatul ayat. Ba'da an zakarallahu ta'ala asnafan nas as-salasah. Oh ini dia. Setelah Allah menyebut tiga tipe manusia, wahumul mu'minun, orang beriman yang takwa, wal kafirun, berikutnya, wal munafikun pasti nih ya. Tuh wal munafikun. Amara jami'an nas, maka dia menyuruh semua orang. Di antara orang-orang itu musyriku Makkah, kaum musyrikin Makkah. Disuruh apa? Biibadatihi, ibadah hanya kepadanya, wal istiqanah, mencari ketenangan, hanya berada dalam iman kepadanya, wal khudu lahu bitta'ah, dan perintah khudu, khudu merendahkan diri kepadanya, pakai apa? Pakai taat, taat, taat perintah. Wa ifradur rububiyah wal wahdaniyah, dan ifrad mengesahkan Tuhan sebagai Rabb dan mentauhidkannya. Apalagi wa ibadatihi dunal ausan, beribadah kepadanya tanpa berhala. Asnam sama berhala. Wal alihah allati kanu ya'budunaha, dan Tuhan-Tuhan lain yang senantiasa mereka sembah. Ada selain berhala, ada matahari. Li'annahu ta'ala huwa khaliquhum. Kenapa begitu? Sebab Allah itu yang menciptakan kalian atau mereka. Wa khaliqu man qablahum, menciptakan yang sebelum kalian. Min abaihim, ya kita sebut kalian saja, kita. Nenek moyang mereka, wajadihim, sama nenek moyang. Lebih dari itu, wa khaliq, wa khaliqu, ya, iya, wa khaliqu asnamihim. Yang menciptakan berhala mereka juga Allah. Wa ausanihim, sama berhala. Wa alihatihim, dan Tuhan-Tuhan lain yang mereka anggap Tuhan. Itu penciptanya Allah. Maka dipanggil ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wali annahu al-mun'im. Sebab Allah itu yang memberi nikmat, al-mutafaddil ala jami'il khalaik, yang memuliakan
semua makhluk bi khairatil ardi was sama, dengan diberikannya kebaikan bumi dan langit. Kebaikan bumi itu tumbuhan dan ternak. Apalagi kedalaman sedikit ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada timah, ada minyak. Itu khairatul ardi. Khairatus sama, ada hujan. Ya, hujan. Selesai. Baru masuk tafsir. Wal bayan. Ya'murullahu ta'ala jami'an nas min musyriki Makkah wa ghairihim bi ibadatihi wahdah. Allah menyuruh semua manusia, khususnya saat itu kaum musyrikin Mekah dan yang lainnya, termasuk kita, untuk ibadah hanya kepadanya. Kama amarahum ala lisanil anbiya'is sabiqin. Seperti halnya juga Allah menyuruh manusia melalui lidah para nabi terdahulu. Dalam firman-Nya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Kami utus buat setiap umat seorang rasul. Untuk ngapain? Anik budullah. Untuk bilang, oh budullah. Wajtanibut togut. Jauhi togut. Sembah Allah. Jauhi togut. Togut yang selain Allah. Allah mulanya ilah. Ilah aliha. Artinya taat. Jadi apa saja yang ditaat selain Allah namanya togut. Dulu di era Orde Baru luar biasa viral kata-kata togut. Benar, tapi memang nggak suka kalau ada kebenaran. Pancasila dianggap togut. Ya kan? Kalau disembah, persoalan disembahnya Pancasila ditaatnya itu yang debatable. Ya. Tapi togut yang paling menonjol tak kelihatan namun dirasa, betapapun dirasa tapi tak terasa, nafsu. Nafsu itu togut. Karena diturut. Iya. Ai al-ausan. Yaitu berhala. Wa aslul ibadah al-khudu' wa tadallul. Makna dasar ibadah yaitu tunduk, khudu'. Wa at-tadallul. Tunduk merasa hina. Badan tunduk, hati merasa hina. Wa yuradu biha huna tauhidullah. Dimaksud di sini adalah mentauhidkan Allah. Ya, maksudnya ibadah. Waltizam syara'i, melaksanakan syariat agamanya. Wa nabzu ibadatil asnam, melempar, membuang jauh-jauh ibadah kepada berhala. Wasabab anna hadzal rabb al-azim yastahiqu ifraduhu bil ibadah. Kenapa begitu? Sebab Allah yang menciptakan sebagai Tuhan yang besar, dia berhak untuk diibadahi. Li'annahu khaliqul ibad. Sebab dia pencipta semua manusia. Al-ma'murin wa asla fihim. Manusia-manusia yang diperintah termasuk nenek moyang zaman dulu, orang-orang dulu. Wa mudabbiru syu'unihim, dia yang mengatur semua urusan manusia. Wa wahibihim ma yahtajunahu min turuqil hidayah. Dan dia yang memberikan apa yang dibutuhkan melalui hidayah. Wa wasailil ma'rifah, sarana ilmu pengetahuan. Walil ibadati samrah muakkadah,
dan ibadah memiliki buah, ya, pengaruh yang kuat. Apa itu? Hiyal wusul lit taqwa. Dia media sarana yang mengantarkan kepada takwa. Wazafar, kemenangan. Bil fauzi wan najah, yaitu melalui, ya, keberhasilan, keberuntungan. Wal huda, petunjuk. Wabulugh darajatil kamal, mencapai tingkat kesempurnaan, ya, ibadah tadi. Lianna man zara'ahu Allahu li jahannam lam yakhluqhu liyattaqiyya. Sebab orang yang secara sengaja diciptakan oleh Allah untuk masuk jahanam, lam yakhluqhu liyattaqiyya. Dia tidak ciptakan untuk dia menjadi bertakwa. Waman abadallah haqqa al-ibadah, siapa yang menyembah Allah dengan benar, tahaqqaqat taqwa, maka terrealisir ketakwaannya. Allati yuhibbuha Allah min ibadihi, ketakwaan yang Allah cintai di antara hamba. Wa bima annal asla fi kalimat la'alla, oleh karena asal kalimat la'alla litarajji wa tawakku, menunjukkan harapan, tawaku menunggu. Wa huwa mustahil minallahil qadir. Ini mustahil dari Allah. Al-a'la al-qadir. Lil abdid dhaif al-adna, bagi seorang hamba yang lemah dan hina. Bahkan al-muradu bihi if'alu zalika rojinal wusul taqwa. Lakukanlah sarana ketakwaan agar engkau menjadi bisa berharap mencapai takwa. Au litakilu, atau pikirkanlah. Walituzakiru, ingatkanlah. Walitattaku, takwalah. Nah, ini saya menjadi ketemu alasan. Padahal sebelum ini saya sudah meyakini kata Allah. Kalau belajar yang standar itu taroji, harapan. Harapan itu pasif. Oleh karena itu di balik Allah ada mana perintah. Kalau puasa tujuannya diungkap dalam ayat la'allakum tattaqun, itu jangan berharap takwa. Takwa tak bisa diperoleh lewat harapan. Di sini jelas tadi. Tetapi mengandung perintah. Kalau saya sering menyebut begitu. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh. Baru kita punya harapan untuk mencapai takwa. Bukan cuma la'alakum tattaqun saja. Semua la'ala dalam Al-Quran. Ya, la'alakum taqilun. Mikir dong. La'alakum tatazakkaru. Ingat dong. Sadar dong. Perintah semuanya. Ya, dulu belajar balaghah udah disinggung dikit-dikit. Iya. Wal amru bil ibadah aidan li'annahu subhanahu ja'alal arda mihadan wa qararan lil istiqrar. Juga la'ala itu mengandung perintah. Ini dia dipertegas. Ya, mengandung perintah, tuwal amr, mengandung perintah. Boleh diangkat. Sebab Allah Ta'ala menjadikan bumi itu mihada, bagaikan ayunan. Kororon, kokoh. Lil istiqrar alaiha, agar kita bisa stabil, ya, berdiri, beraktivitas di muka bumi. Wal hayat, bisa hidup. Wal iqomah, bisa tinggal. Fiha bihudu wat mi'nan, sama tuh, dengan tenang dan nyaman. Birragmi min dauraniha wa kurawiyatiha, meskipun
Bumi berputar cepat dan bentuknya bulat. Oh iya sabitah. Dia tetap tidak bergerak. Bil jibal ar-rasiyat. Kenapa? Karena ada gunung-gunung. Maka gunung disebut paku. Paku bumi. Paku alam tuh. Ar-rasiyat. Rasiyat yang berjalan. Pernah ketemu kata ini yang sering kita dalam doa waktu naik kendaraan. Bismillahi majriha wa mursaha turosi. Rosyat. Jibalir rosyat. Gunung yang bergerak. Ya. Yang dikira gunung itu diam. Gunung bergerak. Oke. Wal jibala autada. Oh ini dia. Surat An-Naba. Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai watan. Watan itu patok. Ya. Patok. Wali annahu ja'ala sama saqfan marfu'an fauqal ardi kal qubbah. Jadi bumi hampar, datar, dia tenang, tak bergerak, walaupun berputar kencang. Dan dia jadikan langit itu ibarat atap tinggi di atas bumi, bagaikan gubah. Iya, melengkung. Tuzillun nas bil khairi wal barakah. Langit menaungi orang-orang, manusia, dengan melimpahkan kebaikan dan keberkahan. Wa ahkama bina'aha dan Allah mengokohkan bangunannya ma'ama fiha bersama semua yang ada di dalamnya min aflak wa ajrom. Aflak bintang-bintang, ajrom benda-benda langit ya, yang bukan bintang, bukan bumi itu kurang lebih. Planet, kalau bintang itu planet yang bercahaya. Kalau tidak percaya namanya planet. Bumi nggak disebut bintang, disebut planet. Ya, planet bumi. Wa ahkaman nasab bainahuma bisunnah. Dan dia kokohkan nasab hubungan antara satu benda langit dengan benda-benda langit yang lain. Udah ditempatkan di tempatnya masing-masing dengan jarak tertentu yang pas, kecepatan beredar yang pas sehingga satu sama lain tidak saling, jangankan tabrakan, serempetan. Serempetan enggak. Luar biasa kekuasaan Allah dalam rangka mengajak hamba-hambanya untuk iman kepadanya. Untuk taat tunduk hanya kepadanya. Bisunnah berikutnya Pak Jamal. Bisunnatil jazibiyah. Dengan ketentuan jazibiyah magnet. Gravitasi. Tuh, gravitasi. Kita kalau siang ada di atas bumi. Kalau malam kan itu di bawah bumi kita bergelantung. Tetap nempel, tak terasa. Siapa itu yang bisa bikin begitu? Ya lah, paham? Tak terasa kita di bawah bumi. Kan bumi bulat. Matahari bersinar siang. Kita ada di posisi punggung bumi. Tapi kemudian bumi berputar malam. Malam kan nggak di atas berhadapan dengan matahari. Matahari siang. Malam itu di bawah bumi. Boleh digambar di papan tulis bumi bulat. Dia berputar. Kayak roda mobil gerobak. Muter. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi sama rasanya. Kan luar biasa. Karena sama maka nikmat.
Karena nikmat maka tenang. Itu dia. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan seterusnya, ya. Iya, alal ardi fala yahtallu nizamuha, sistemnya, sistem pergerakan, sistem kecepatan, sistem poros dari semua benda-benda langit termasuk bumi, layak tal, tidak pernah kendor, ya, stabil kecuali sampai datang waktu kiamat. Wala yasqutu minha jirmun azimun alal ard, dan tak ada satu benda langit yang luar biasa besar jatuh ke bumi, nggak ada, dipegang oleh sunnah hukumnya. Wala tastadimu, ini bibadiha, dan tidak bertabrakan satu sama lain. Wa anzala minha ay minas sahab ma'an mubarakan wa mataran azban. Kemudian Allah turunkan dari awannya air hujan penuh berkah dan sejuk, azban sejuk. Apalagi yang butuh bihi zara wal usb, yang butuh bihil zar'u wal usbu, gitu. Tumbuh tetanaman dan rerumputan. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Ada bumi yang tandus, turun hujan kemudian jadi hidup. Wa yaktasilu wa yaksilu bihil jau. Hujan yang turun di samping menyuburkan tanah, mencuci udara. Alladzi talawwasa bit turab, yang terkotori dengan debu. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Min kulli ma yu'zi, semua yang tidak menyenangkan. Yu'zi menyakiti. Wa yadurru, dan membahayakan. Wa yaqiru saful hayat, mengotori bersihnya kehidupan dan udara. Kotori, turun hujan, bersih. Emang terasa habis hujan? Enak rasanya menghirup udara. Ya, dihirup udara. Tapi sekarang jahatnya manusia. Hujannya dibikin mengandung bakteri. Itu COVID kedua. Akhirnya pada batuk-batuk, flu, lari ke rumah sakit. Sasaran tembaknya jadi bisa divaksin. Cuahat, cuahat kali. Siap. Famanit tasofa bil khalqi wal ibda' wa takwin lil insan. Zat yang bersifat mencipta, ciptaannya baru, lalu membangun alam semesta untuk manusia. Wal imdad lahu, ditambah lagi pemberiannya bin ni'ami wal arzak, berbagai macam nikmat dan rizki. Wa bi khalqis sama'i wal ardi li khairil bashar, atas dasar dia menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan kebaikan manusia. Jadirun bil ibadah wa ta'zim, maka menjadi pantas dia yang diibadahi, diagungkan, wal khudu' lahu, ditunduk, ditaat. Fala yaliku ittikhazus syuraka ad-du'afa ma'ahu, maka menjadi tak pantas menjadikan sekutu-sekutu yang amat lemah di sampingnya. Apa itu asnam? Berhala. Wal bashar, juga ada manusia bertuhan kepada manusia, ya, namanya raja. Rajanya di Jawa, jadi raja Jawa. Taat, Polri pada taat. Alladzina la yakhluquna syai'a, sementara semua itu tak menciptakan apa-apa. Wala yaqdimuna wala yuqaddimuna rizqa, tak memberi rizki.
wala yamlikuna li anfusihim naf'a. Dan orang-orang yang disekutukan itu dengan Allah tak memberikan manfaat buat diri mereka. Wala yadfa'una an zawatihim dharra, dan tak mampu menolak bahaya. Wa taqaddasallahu ta'ala an ittikhazil andad. Maha suci Allah untuk mengambil, menjadikan andad bilangan-bilangan dan teman atau anak seperti yang mereka tuduhan. Idlah hajatalahu bihim. Sebab semua itu keserupaan, sekutu, anak, Allah tak butuh. Waman kanat lahu haqiqatul qudrah. Siapa yang memiliki kuasa yang hakiki, wadallat alaihi dalailur rububiyah, ditunjukkan oleh bukti-bukti penciptaan dan keesaannya, wal mustahiqu wahdahu lil. Dialah satu-satunya yang berhak ditaat. Wa amma ittikhadzul musyrikin al asnama anda dan tawassulan biha ilallah. Adapun orang-orang musyrik menjadikan berhala itu sebagai wasilah kepada Allah. Wattikhadzu ahlil kitab ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dan ahlul kitab yang menjadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fit tashri' wa tahlilil munkarat, dalam membuat syariat dan menghalalkan yang munkar-munkar. Wa tahrim ba'di at-tayyibat, mengharamkan sebagian makanan yang baik-baik. Tolong diangkat Pak Jamal. Iya, fahuwa mahdul iftira wal kadhib. Itu murni, mahdun murni, penipuan dan kebohongan. Sama kedustaan, kebohongan. Wa mughalatatul waqi, mencampur aduk dengan fakta. Ma'annal kul mutafawwiquna ala annal khaliq war raziq wallah. Sementara semuanya itu muttafiqun, sepakat bahwa pencipta dan pemberi rizki adalah Allah. Paham? Mereka para pendeta sebenarnya sepakat. Yang menciptakan adalah Allah. Yang memberi rizki adalah Allah. Tapi giliran disembah bukan Allah. Itu maksudnya. Wahala jami'ul kafirin wal munafikin ya'lamuna fil haqiqah butlana syara'i syara'i'ah wa anzimatil alihah al-maz'umah. Itu menghalangi orang-orang kafir dan munafik untuk mengetahui kebatilan syariat dan sistem Tuhan yang sebenarnya. Paham? Para pendeta-pendeta itu yang mendustakan, yang merenovasi keyakinan yang harusnya kepada Allah. Akhirnya orang-orang awam menyembah pendetanya, menyembah pada rahib. Sikap itu menghalangi mereka untuk iman kepada Allah. Allah ditutupin. Dia tampakkan dirinya, si pendeta, di hadapan para pengikutnya sebagai orang sakti. Maksudnya sebagai Tuhan. Qala ta'ala,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Nih buktinya. Mereka tahu Allah yang mencipta, Allah yang memberi rizki. Maka diungkap dalam ayat ini. Jika engkau tanya mereka, ahlul kitab, musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mengendalikan, menundukkan matahari dan bulan? Mereka tuh ada taukidnya dua. Pasti mereka menjawab Allah. Fa'anna yu'fakun. Maka bagaimana mereka bisa dibalikkan? Ayyusarrifun dipalingkan. Wakala subhanahu munaddidan bittikhazil wasa'id ilallah wa biibtalit taqarrub bighairi ma syara Allah. Kemudian Allah berfirman, munaddidan, orang-orang yang mensekutukannya dengan cara menjadikan perantara untuk mencapai Allah, yaitu dengan membatalkan pendekatan diri kepada apa yang disyariatkan Allah. Ya. Lalu dia berfirman, mata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka ditegur menyembah berhala dalam rangka jadi wasilah, Allah menginformasikan kepada kita keyakinan mereka itu. Informasi itu dari mereka juga. Apa kata mereka? Mana buduhum, kami tak menyembah mereka. Mereka berhala. Kecuali untuk sedekah, sekedar mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa sebagai pendekatan. Iya. Itu yang betapapun cuma begitu, tetap membuat mereka musyrik. Dulu berhala. Kalau sekarang banyak sesajen itu mendekatkan lewat roh yang dia yakin, lewat dewa dewi yang dia yakin, lewat nyai nyai yang ada di kidul sama di lor, sama itu. Nah, itu. Maka luar biasa, mereka nggak merasa bahwa itu kemusyrikan, apalagi dengan bangga mengatakan ya mereka-mereka juga itu pada bangga sama leluhur. Kenapa kita nggak boleh? Selesai. Fiqhul hayat awil ahkam. Nah, ada pelajaran dalam ayat yang dibahas. Bagaimana kita menerapkan pelajaran-pelajaran itu dalam konteks kehidupan keseharian. Ini dia. Al-ibadatul lati hiya tauhidullah wal tizamu syara'i dinihi la takunu illa lillahil khaliqir razik. Ibadah-ibadah yang dilakukan dalam rangka mengesahkan Allah dan berpegang teguh kepada syariat agamanya, tak mungkin hal itu kecuali untuk Allah, bukan untuk. Nanti khawatir ada kesan Allah butuh. Karena Allah Al-Khaliq Ar-Razik. Dulu saya pernah bilang, ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liya'budun artinya liyuwahidun. Mengandung makna ibadah-ibadah yang ada dalam syariat agama kita, agama Islam, itu sebenarnya proses untuk kita menguatkan ketauhidan. Itu liyuwahidun. Maka ditandai sekali dengan niat. Semuanya lillah. Itu tauhid itu. Puasa lillah. Sholat apalagi.
sedekah lillah, zakat lillah, haji lillah. Jadi yang budun proses mentauhidkan menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Bahkan ketika kuat, maka Imam Qushairi menyebutkan liya'budun maknanya liya'rifun. Tauhid paling tinggi bukan cuma mengesahkan, tapi kenal. Kenal Allah gak? Gimana? Udah kebayang belum? Bapak Ibu bisa pada minum tanpa air? Enggak. Air siapa yang bikin? Allah. Tuh. Terus bisa minum, ada air, tapi nggak ada kekuatan, nggak ada keinginan. Nggak bisa. Keinginan siapa yang kasih, bikin, pengasih Allah. Nggak punya kekuatan, bisa minum. Nggak bisa. Kekuatan siapa yang ngasih? Nggak punya kesehatan. Kata dokter jangan minum, bahaya. Bisa minum, nggak bisa. Terus itu baru minum. Nih, pada bisa bicara. Bisa bicara tanpa Allah. Bisa mendengar tanpa Allah. Allah bukan cuma ngasih daun telinga saja, tapi diberi potensi untuk mendengar. Dikasih mata, diberi potensi untuk melihat. Dikasih lidah, dikasih hidung, dikasih tangan, dikasih kaki. Dada yang bukan Allah. Nah, ada yang bukan Allah. Jadi inti ketauhidan memang mengarah kepada kenal sama Allah. Kenal sama Allah. Kenal bukan dalam artian fisik, tapi dalam artian logika, dalam artian pikiran. Ya illallah illa lillahil khaliqir razik wa mulazamatul ibadah al khalisah lillah. Membiasakan ibadah ikhlas karena Allah mudda'atun li gharsi usulit taqwa. Itu berakibat mudda'at menjadi sebab bisa tertanamnya ghars dasar-dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Fala yajra'ul muttaqun ala mukhalafatil awamir. Maka orang-orang bertakwa takut. Ya, la yajra' tidak berani. Tidak berani menyalahi perintah. Waktu hamil ma'asi, masuk ke dalam kemaksiatan. Nggak berani. Apalagi kalau dihubungkan dengan politik. Seorang pejabat bertakwa. Nggak berani dia melanggar. Melanggar kepada ketentuan undang-undang negara sama dengan melanggar ketetapan ketentuan Allah. Dan luar biasa formalitasnya. Kalau jadi pejabat diangkat dilantik, lantiknya lu luar biasa ke Al-Quran. Ya tidak. Itunya sih bagus ya, bagus formalistiknya, menunjukkan sepak terjang, tindak tanduk, kebijakan berorientasi kepada Al-Quran. Karena lagi sumpahnya pakai Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Pak. Hmm? Walaisal muradu bikaunil ardi firosa yang dimaksud bumi terhampar ay wata'an lil iftiros wal istiqrar alaiha artinya bisa diinjak di atas hamparannya dan kokoh mantap tak goyang. Bukan huwal firasul ma'hud al mustakhdam linnaum. Bukan firos hamparan kasur yang umum dikenal digunakan untuk tidur. Faman halafa la yanamu ala firos fanama alal ardi la yahnusu fi ya ra'yil Hanafiyah wa Syafi'iyah. Maka barang siapa yang bersumpah
tidak akan tidur di atas kasur, fanama alal ardi, lalu dia tidur di atas tanah, bumi, karena bumi adalah firos, la yahnusu fi ra'yil Hanafiyah wa Syafi'iyah. Tak terbersit sedikit pun maksudnya virus seperti itu gitu. Baik menurut Imam Hanafi maupun Syafi'i. Lianna lafdhu la yansarifu ilaiha urfan. Sebab kata virus yang digandeng dengan kata bumi sedikit pun menurut uh, uruf adat, adat kebiasaan. Itu dimaksud adalah itu. Ya, bukan, Bang. Tapi insya Allah sebenarnya semua paham. Kadang-kadang dalam ungkapan yang sastrawi, berkalang tanah, duduk di tanah, berbaring di tanah, tidur di tanah, ya. Oh, jadi virus itu, ya. Apa ayatnya itu? Au miskinan za matrobah, matrobah jadi dari debu, turob, berkalang tanah, berarti, ya. Bukan itu yang dimaksud, itu. Kayak li'anna lafzo la yansarifu lafaz, maksudnya kata virus, la yansarifu, tidak berorientasi kepadanya. Urfan, menurut uruf standar. Wal iman mahmulah alal mu'tad al muta'arraf minal asma. Sementara iman bisa jadi lebih cenderung kepada yang biasa mu'tad, muta'arraf, dikenal dari kata langit. Langit atas, bumi bawah. Cuma ketika menyebut bumi datar, membangkitkan kesan nikmat, tak goyang, tak apa namanya miring gitu. Walaysa fil adati itlaqu hadzal lafzi 'alal ardi. Sebenarnya tak umum mengungkapkan kata virus buat tanah, bumi. Tidak umum. Wa amal malikiyah fayahmilunal iman ini. Oh, alaniyah. Oh, bukan iman, aiman ini. Aiman sumpah. Yahmilunal aiman alaniyah awis sabab aw bisatil hal allati jarat alaihil yamin. Sementara Imam Malik, mereka memahami sumpah adalah niat atau sebab. Sebab sebuah perbuatan karena apa sebabkan oleh niat. Au bisatil hal, atau yang dimaksud virus terhampar. Allati jarat alaihil yamin. Yang berlaku juga dalam konteks sumpah. Sumpah itu ada makna kesan keterhamparan. Tak ada yang disembunyikan. Ai sababul yamin. Maksudnya sebab sumpah. Fa in udima dzalika fal urfu. Kalau hal itu tak ada kesan seperti itu ketika Allah menyebut virus bagi bumi, fal urfu. Maka pendapat umum yang dikenal. Fa ilam yakun syai' min dalika fayuhmalul yamin ala mutlaqil lafzil murad fil lughah. Tapi jika saja tidak dijumpai sedikit pun dari yang dijelaskan di atas itu, maka sumpah dalam ayat ya, ala mutlaqil lafzi, yaitu makna lafaz secara umum, baik kata virus maupun kata bumi. Dalam bahasa bumi ya apa adanya, virus ya apa adanya. Memang kita bisa berbaring.
Bukan cuma berjalan, berlari, tapi juga bisa berbaring di permukaan bumi. Seperti halnya mereka-mereka yang tak punya tempat tinggal. Tempat tinggalnya semua bumi, atapnya semua langit. Iya. Wadallatil ayah ala tauhidillah. Semua itu ayat menunjukkan ketauhidan Allah. Wa isbat sone' alladzi la yusbihu syai'. Dan menegaskan bahwa penciptanya tak ada yang bisa menyerupainya. Al-Qadir, mampu, sanggup, kuasa. Alladzi la ya'jizu syai', yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Wa min madhahiri qudratihi, di antara tanda kuasanya, raf'us sama, dia mengangkat langit, meninggikan. Wa wuqufuha bighairi amad, kokoh tanpa tiang. Tarahu atau narohu, yang kita lihat. Ada tiang tapi nggak kelihatan. Wadawamuha ala tulid dahri, terus langgeng sepanjang masa. Nggak ada yang miring karena dimakan masa. Nggak. Kayak model bangunan kita, oh ini udah tua, keropos. Udah nggak kuat nahan. Langit tidak. Duna tabaddul wala takayur. Nggak ada bagian yang diganti. Kama qala ta'ala wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfuzan. Kami jadikan langit bagai atap yang terus dijaga. Wahum an ayatiha muridun. Mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran kami. Wa kadzalika sabatul ardi wa wuqufuha ala ghairi sanad. Demikian juga kekokohan, ke kemantapan, ketetapan, tak goyang maksudnya, bumi dan diamnya tanpa sandaran. Meskipun dia bergerak, bergerak ya berputar. Berputarnya cepat. Justru semakin cepat semakin terasa tak berputar. Gitu teori ilmunya. Ya, Ter- eh, naik pesawat itu kecepatan 1000 terasa diem. Wallahu a'lam bishawab. Wa dauraniha, berputarnya fil fadha, di angkasa. Bumi di angkasa juga. Min azamid dalalat alal tauhid. Itu menunjukkan tanda ketauhidan yang paling besar. Wa ala qudrati khaliqiha, kuasa penciptanya. Wa annahu la ya'jizu syai', dan kekuasaannya tak ada bisa dikalahkan. Wa fi dzalika tanbih 'alal istidlal biha. Itu mengingatkan untuk kita menjadikannya sebagai dalil atas adanya Allah, kuasanya Allah. Wa tazkiri bin ni'am, mengingatkan kita kepada nikmatnya. Faqad akhrajallahu minal ardi alwanan minas samarat. Lebih dari itu tanda kuasanya lagi, dari bumi dia mengeluarkan buah-buahan berbagai macam, tanaman, tumbuhan. To'aman lil insan, sebagai makanan bagi manusia. Wa apa itu? Alafan lid dawab, cemilan buat binatang-binatang. Waqad bayyana Allahu hadza fi qawlihi, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Anna sobabnal ma'a sobba. Tuh lihat bagaimana kami menuangkan air yang deras dari langit. Masyakoknal arda syakko. Kemudian kami belah bumi. Ditanam duren. Duren keluar tunas, itu membelah bumi, itu maksudnya. Dan bukan cuma duren saja, semua. Termasuk yang paling kecil, kacang hijau. Fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan tumbuhan. Di dalamnya ada biji. Habba, biji. Wa'inaba wa qadba. Anggur. Qadba apa ini? Saya lupa ini. Ntar Pak Jamal bisa ngerti. Anggur. Iya.
Wa zaituna wa nakhla. Zaitun, korma, wa hadaiqa ghulba. Kebun-kebun, taman yang pepohonannya lebat. Wa fakihata wa abba. Fakihah buah-buah. Abba, abba rerumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai kenikmatan buat kalian dan apa ternak kalian. Itu semuanya menunjukkan kuasa Allah. Wa arsyadat hazil ayah ila anna Allah Ta'ala aghnal insan an kulli makhluk. Ayat-ayat ini memberikan petunjuk bahwa Allah adalah yang paling kaya dari sekian makhluk. Wa qad asyara alaihi salam ila hadal makna. Rasulullah mengisyaratkan makna ini dalam hadisnya. Wallah li'ayyakhuza ahadukum hablahu. Seseorang mengambil talinya. Payah tatib. Maka kemudian dia mencari kayu bakar. Ya, oke. Coba diangkat. Payah tatib. Dicari kayu bakar. Mm-mm. Ala zohrihi. Dapat dia ikat. Dia panggul. Khair lahu min ayas ala ahadan. Itu jauh lebih bagus ketimbang orang minta-minta. A'tahu au mana'ahu. Dikasih apa enggak? Jelek, minta-minta. Tuh, yang manggul kayu bakar jauh lebih bagus. Kalau Al-Qurtubi, wa yadkhulu fi ma'nal ihtitab jami'ul ashghal minas sanaya wa ghairiha. Menurut Imam Qurtubi, manggul, mikul kayu bakar maksudnya semua aktivitas usaha. Tuh yang usaha jauh lebih bagus ketimbang yang bengong-bengong. Paman ahwaja nafsahu ila bashar misli. Siapa yang mempunyai kebutuhan kepada orang lain yang sama dengannya, bisa babil hirsi wal amal dengan sebab hirs kemauan keras dan cita-cita, waraghbah fi zukhrufid dunya dan cinta gemerlapnya dunia, faqad akhadha bitarfi man ja'ala lillahi nidda. Berarti dia telah membuat seujung sedikit menjadikan Allah sebagai nidda, bagi Allah sebagai nidda. Musyrik maksudnya. Barang siapa, saya ulangi. Ya, paman ahwaja nafsahu ila basarin misli. Siapa yang merasa butuh kepada orang lain yang serupa, kepada manusia lain gitu maksudnya. Dengan sebab serakah dan angan-angan, mencapai angan-angan. Serta cinta kepada gemerlap dunia, faqad akhadha bitarfi bitarfi man ja'ala lillahi nidda. Maka dia berarti mengambil seujung kuku kemusyrikan kepada Allah. Tahu maksudnya? Orang beraktivitas tujuannya dunia. Nah, itu udah bukan Allah. Kalau tujuannya bukan Allah, berarti dia sudah mengambil bagian seujung kuku dari kemusyrikan. Wa fi qoulihi ta'ala wa antum ta'lamun dalil alal amri bistimali hujajil uqul wa ibtalit taqlid. Wa antum ta'lamun ini adalah bukti dalil. Dalil apa? Perintah. Perintah apa? Menggunakan argumentasi akal dan menafikan,
membatalkan taklid. Sebab orang-orang musyrik ya'lamuna fil haqiqah, sebenarnya mereka tahu annal mun'im, yang memberi nikmat kepada mereka adalah Allah, bukan andad, bukan Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan itu, bukan. Wa ya'lamuna wahdaniyatahu bil quwwa wal imkan, dan mereka tahu keesaan Allah lewat potensi yang diberikan, bil quwwah, dengan kekuatan, dengan kuat, wal imkan, dan amat mungkin. Dia tahu bahwa Allah itu esa, maksudnya. Lau tadabbaru wa nadaru wa a'malu uqulahum. Kalau saja mereka mau bertadabbur, mau melihat, mau apa, mau memberdayakan akal mereka dan pikiran mereka, wala da'iya lil wasaid al mas'umah, maka dia menjadi berkesimpulan tak butuh perantara yang mereka yakini, fi qaulihim, pada kata-kata mereka, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, seperti yang mereka sendiri bilang, kami menyembah berhala hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Panjang penjelasannya ya, dari ayuhan nasu ubudu. Silakan Pak Jamal. Tadi Ustaz, kalau panggilan beribadah untuk orang mukmin adalah tingkatkan ibadah. Kalau Tingkatkan panggilan iman. ibadah, oh tingkatkan iman, Iya. tingkatkan iman. Kalau untuk orang musyrik, apa Ustaz? Tinggalkan kemusyrikan. Tinggalkan kemusyrikan. Kalau untuk orang munafik, Tinggalkan kemunafikan. oh iya. Ya Ustaz, udah itu dulu. Terima kasih Ustaz. Iya, iya. Hmm. Baik, yang lain mungkin Pak Habibie, Ibu yang lainnya juga, silakan. Ya, saya Pak Ustaz tanya dulu ada. Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Salam. mengenai Assalamualaikum. mengenai ketauhidan ini, apa sebagai kita rasa syukur, kita samping mengesahkan Allah juga harus caranya harus benar Pak Ustadz ya. Kan kalau Hmm. misalnya di masyarakat kita kan apa seperti tadi itu apa setelah panen itu hasil bumi, acaranya hasil bumi kita. Kadang-kadang kalau di laut ya kita melarungkan hasil buminya itu ke laut. Nah itu kalau misalnya itu kan memang katanya kan sebagai rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah Hmm. itu kalau seperti itu, kalau misalnya ini ya, apa yang kan ada juga doa-doa dalam agama Islam juga mereka juga melakukan doa. Nah kalau misalnya itu niatnya itu adalah untuk apa ya itu apa berasa syukur kepada Allah bukan untuk yang lain seperti itu, apakah itu juga dibenarkan atau tidak Pak Ustadz ya? Hmm. Ya, Bisa saksi. penjelasannya. Terima kasih Pak Kayak Iya, Ustadz. sesaji. iya, 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 iya. Kayak sesaji. Ada perintah syukur dalam Al-Quran, yaitu amal. Uskuru. Perintah syukur dalam Al-Quran Mm-mm. digandeng cuma dengan dua kata. Yang pertama, uskuru nikmatullah. Bersyukur dilatar belakangi oleh nikmat. Nikmat pemberian hasil bumi apa saja. Yang kedua, kata perintah syukur digandeng kepada objek yang kita syukuri. Siapa? Allah. Uskuru lillah. Bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur kepada Allah, karena memang Dia yang memberi nikmat, maka cara syukurnya dengan cara Allah. Mm-mm. Pamannya Idul Adha itu juga apa namanya, boleh juga simbol syukur menyembelih. Sembelih kalau dulu zaman jahiliyah malah nggak disembelih, terserah dia potongnya gimana.
dilempar ke itu berhalanya. Ya, syukurnya udah benar, tapi objek syukurnya yang salah, caranya yang salah. Sementara kita kalau korban itu umpamanya bagian dari rasa syukur, terus dibagi-bagi manfaatnya buat manusia juga. Manusia adalah ciptaannya juga sama Allah. Jadi yang ingin coba saya simpulkan, syukur perintah Allah, karena perintah Allah maka harus sesuai dengan cara Allah. Allah nggak pernah nyuruh bersyukur, buang-buang ke laut, dibakar, nggak ada. Bahkan ulama, umpamanya siapa itu dalam bukunya Muftar, dia mendefinisikan syukur yang luar biasa. Ya, kayak apa itu? Asyukru sorfu ma'an amallah li ajli ma khuliqalah. Syukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Dalam hidup mana yang bukan nikmat Allah? Semua nikmat Allah. Karena itu harus disyukuri, termasuk hasil bumi, buah-buahan, sayur-sayuran. Sesuai dengan tujuan diciptakan, diberikannya nikmat itu. Ya, dimanfaatkan. Ada sekelompok orang yang kemudian sangat membutuhkan, dimanfaatkan untuk itu. Ya, ya. Bukan kalau ke laut dimanfaatkan itu apa, dibuang-buang. Apalagi dipastikan teriring keyakinan. Nah, jadinya sama musyrikin Mekah. Dia juga mempersembahkan apanya itu korbannya kepada Tuhan mereka. Bukan cuma sekedar mempersembahkan apanya namanya dagingnya, itu darah-darahnya dilumuri di berhala-berhala. Mereka meyakini darahnya sampai, maka kemudian Al-Quran dalam konteks korban tuh, membantah semua itu. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalallaha at-taqwa. Darah daging nggak sampai kepada Allah. Yang sampai adalah takwa. Karena yang sampai adalah takwa, maka proses ritualnya ritual yang dari Allah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jadi Pak ya, bertentangan itu. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi harus bukan dengan cara kita sendiri ya, sudah harus mengikuti Benar. contoh. Iya, terima Jadi kasih Pak. substansinya tadi tentang cara syukur kepada Allah, ya caranya harus cara Allah. Iya, iya. Iya, makasih Pak Ustadz. Iya, ini kayaknya orang Jawa Barat nih. Iya, ada lagi. Nah, Ibu Siti ayo. ada yang mau disampaikan? Tidak. Nah, Baik, Ustaz. Nampaknya cukup. Sudah. iya, insya Allah diberi Terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah ilmu serta Amin. Amin. wawasan dan keimanan kita pada Allah. Amin. Amin. Ya, amin. Amin. Mari Amin. kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.